5 kali bolak-balik saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Tinggal nanti dipastikan burnya ya. Burnya benar-benar tepat di tengah. Jadi sharpening ini bukan membuat tumpul ya, tapi membuat tajam. Kalau misalkan membuat tumpul artinya ada yang salah ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore kali ini ya, alhamdulillah kita mau membuat tutorial mengasah pisau gulakar ya, ini ya, bursa gulakar ya. Nah, ini adalah pisau Turki ya, pisau Turki dengan bahan T5MO. T5MO ini adalah bahan untuk alat-alat medis ya, untuk pisau-pisau bedah seperti itu ya. Ini bahan stainless. Nah, ini pabrikan baja, pabrikan Prancis ya guys. Oke. Untuk keadaannya kita lihat ya. Untuk keadaannya ini micro bevelnya kecil banget ya guys. Padahal ini ketebalan punggungnya ini sekitar 2,5 mm, menipis ke ujung, tapi ini micro bevelnya ini kecil banget. Kita mau lebarin micro bevelnya agar dapat ketajaman yang maksimal. Nah, kita akan tes ketajamannya ya. Ketajamannya kita pakai plastik. Apakah dia sudah bisa ngiris plastik? Ya, sebenarnya sih sudah cukup tajam. Ya. Cuman masih seret. Nah, kita akan coba maksimalin lagi ketajamannya. Dan di sini saya mau menggunakan media amplas ya. Di sini ada media amplas 180, kemudian amplas 400 dan amplas 1000. Nah, di sini amplasnya ini adalah amplas roll ya, atau amplas kain, bukan amplas kertas ya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi yang pertama kali adalah kita tentukan dulu sudutnya ya. Untuk menentukan sudut kita biasa pakai alat bantu. Kita bisa pakai ini ya, bisa pakai marker ya. Kita markerin dulu ya. Jadi ini buat biar terukur ya. Jadi biar nggak terlalu besar nanti sudutnya atau terlalu kecil sudutnya. Kalau terlalu kecil sudutnya dia akan micro bevelnya akan semakin lebar ya. Nah, di sini kita akan coba semi flat ya. Kita akan coba semi flat, jadi cuman dilebarin micro bevelnya sedikit saja. Oke guys ya, jadi yang pertama adalah kita minyakin dulu amplasnya ya. Kemudian kita ratakan dan kita mulai cari sudutnya ya. Kita mulai cari sudutnya. Bismillah ya. Kita coba dulu sudut segini dulu ya. Kita coba. Ya. Oke. Bismillah ya. Ini bahannya ngentring ya, dibandingkan dengan pisau-pisau Turki yang lain, ini bahannya ngentring. Nih. Ya. Ya, coba kita lihat ya micro bevelnya segimana. Nah, ini ya micro bevelnya segini ya. Kita lakukan terus sampai burnya terlihat ya. Nah, di sini kita balik karena sudah ada burnya, kita balik ya. Kita coba cari sudutnya juga nih. Sudut yang sesuai ya. Mudah-mudahan tidak terlalu rendah ya sudutnya. Khawatir nanti juga baret-baret guys.
Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke grid selanjutnya, yaitu grid 400 ya. Kita cukup mudah untuk diasah ini pisaunya. Kita cepat saja ya guys, udah mau berbuka ini waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, sebelumnya ini panjang bilahnya adalah 17,5 cm ya. Kemudian untuk ketebalan punggungnya 2,5 mili menipis ke ujung, dan untuk lebar bilahnya ini 3 cm dan juga menipis ke ujung. Ini grade 400 ya guys. Grade 400. Nah, kenapa saya pakai media amplas? Jadi media amplas ini kenapa saya pakai? Karena ini pisau sudah rapi ya bevelnya ya. Matanya sudah rapi, badannya juga sudah rapi. Nah, kalau pakai amplas ini dipastikan bahwa permukaan amplasnya adalah benar-benar rata ya guys. Jadi ini bisa dibilang nggak mungkin ada cekungan, karena ini permukaannya ini didasari oleh keramik ya, yang pasti sudah flat, benar-benar rata. Ya. Nah, ini cepet banget dapat bur. Kita bismillah, kita sudut sisi yang sebelahnya ya. Oke guys, ini juga sudah kena ya matanya ya. Nih, ya. Ini juga dua sisi. Sekarang lanjut ke grid terakhir, adalah grid 1000 ya. Jadi ini cukup cepat karena kita menggunakan metode atau style semi flat ya. Jadi tidak sampai flat. Jadi nggak perlu khawatir badannya tergores ya, karena ini kita semi flat, jadi tetap masih mengadopsi micro bevel. Hanya saja micro bevelnya kita lebih lebarkan sedikit, yaitu dengan cara menurunkan sudut asahnya sedikit saja. Ya. Oke, sudah muncul bur. Kita balik posisinya, kita gosrek lagi ya guys. Oke, kita coba finishing ya. Oke, sekarang kita coba bersihkan matanya ya guys. Oke, ini hasilnya ya, satin ya. 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 Nah, sekarang agar mundur aja. Agar hasilnya ini hasil ketajamannya maksimal, terutama ini untuk karakter pisau-pisau pabrikan ya, dan stainless bahannya, maka saya mau finishing lagi pakai sharpening D2. Ini sharpening D2 produk dari Mr. Golok. Silakan teman-teman yang berminat bisa pesan ya guys.
Nah, kita mau gosrek pakai sharpening D2, kira-kira ketajamannya akan gimana. Dan ini sharpeningnya ini sharpening mirip honing ya. Jadi kalau mungkin ya, itu seperti sapphire cut ya guys. Jadi di atasnya fine cut, karena ini memang halus banget. Teman-teman nanti bisa rasakan ya, kalau misalkan membelinya. Ini halus. Suaranya juga enak ya didengar ya. Ngentring. Sekarang kita coba langsung ya. Langsung pakai plastik. Seperti apa ketajamannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga saja tajam ya guys. Masya Allah ya. Tajam banget guys. Beneran. Masya Allah. Ini bener-bener sudah tajam ya. Kita coba tes dengan menggunakan kertas ya. Coba tes menggunakan kertas. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sudah tajam. Enak tajamnya. Halus. Nah, di sini saya memang nggak coba flat kan, hanya membuat micro bevel sedikit saja, lebih sedikit. Jadi memang karakternya ketajamannya memang nggak bakalan jauh lebih tajam jauh banget gitu, enggak, karena di sini daya penetrasinya tidak terlalu berubah ya, tidak terlalu ringan, nggak seperti pisau-pisau yang memang di flatkan ya guys. Nah, hanya saja ini penggunaan sharpening D2 ini ternyata juga tidak menurunkan grade dari asahan sebelumnya ya. Terbukti ini hasil ketajamannya masih halus ya. Masih halus, masih enak. Buat plastik juga masih nggak sampai licin ya guys. Ya. Nggak sampai licin tajamnya. Nah, cuman teman-teman harus dipastikan aja ya, burnya ini tidak berbalik ya. Kalau burnya berbalik ya dia nggak bisa pakai plastik. Nah, makanya teman-teman harus coba meraba bur dengan benar. Kalau misalkan burnya masih ada di satu sisi ketika kita pakai sharpening, maka dia tidak akan bisa tajam. Nah, itu yang kebanyakan orang mengira mengasah menggunakan sharpening itu menjadikan tidak tajam, padahal karena dia tidak bisa mengkondisikan matanya itu tepat di tengah ya guys, seperti itu. Jadi harus terbiasa ya. Jadi untuk ketajamannya ini enak, alhamdulillah ya. Gregesnya dapet, dan ini salo tangguh ya. Ini tangguh ya. Ya. Walaupun sebenarnya ini masih bisa di flatkan lagi ya, cuman kalau menurut saya ini sudah cukup ya, sudah cukup ketajamannya, karena kita menggunakan plastik saja sudah enak ya, sudah tajam nih pakai plastik ya. Jadi tuh udah enak ya, udah tajam. Jadi menurutku sih ini sudah cukup ya. Nanti misalkan kurang tajam ya, kita tinggal pakai sharpening lagi aja ya, seperti ini. Cukup 5 kali bolak-balik saja sudah cukup sebenarnya ya. Tinggal nanti dipastikan burnya ya, burnya benar-benar tepat di tengah. Jadi sharpening ini bukan membuat tumpul ya, tapi membuat tajam. Kalau misalkan membuat tumpul, artinya ada yang salah ya guys. Oke guys, mungkin seperti itu ya. Semoga bermanfaat tutorialnya. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujono Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.